Baik. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Eko, Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko gimana kabarnya malam ini? Baik ya Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, Bu Desi katanya ada yang mau dibicarakan nih. Kita mau ngobrolin tentang apa nih Bu? Oh, iya, ini Pak Eko, dari kita sudah Hmm, mempelajari kemarin tentang materi berdiferensiasi kemarin Pak Eko ya. Terus saya pembelajaran sudah berdiferensiasi. menerapkan. Hmm, Iya, untuk menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya, ternyata ada hmm, beberapa anak yang memang belum memahami Pak Eko, belum memahami apa sih sebenarnya hmm, dalam pembelajaran digitalisasi itu, kelompoknya. Anak-anak masih bingung, masih bimbang antara duduk di mana kelompok yang mereka inginkan gitu Pak Eko. Dan yang kedua Pak Eko, tentang rekan sejawat Pak Eko. Ternyata saya juga telah menyampaikan hmm. dengan rekan sejawat juga, kendalanya ada juga beberapa rekan sejawat itu yang belum mau menerima tentang masukan tentang apa yang saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Eko. Hmm. Oh iya. Jadi tadi yang Ibu Desi sampaikan, jadi anak-anak itu ada beberapa anak yang belum belum terbiasa ya Bu ya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan masih agak bingung terkait dengan eh, pembelajaran berdiferensiasi. Suara saya kedengeran nggak Bu? Bu Desi, dengar suara saya Bu? Cek 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 Ya gimana Pak cek. Eko bisa. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Cek cek. Bu Desi, kedengeran nggak suaranya? Dengar ya? Ya, Oke, tadi Bu Desi menyampaikan bahwa ada beberapa anak ya Bu ya yang masih agak kebingungan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada beberapa guru di sekolahan Bu Desi yang tidak mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, begitu ya Bu. Oke, baik. iya Pak, benar. Oke, nah sekarang menurut kami Ibu kita mau menyelesaikan yang mana dulu nih, anak yang eh, berdiferensiasinya agak susah dalam pembelajaran atau teman Bu Desi nih yang yang supaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira yang mana Bu? Kita yang mau dibahas dulu nih satu-satu. Saya ya, yang pertama itu Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau untuk mencari Mm-mm. solusinya tentang bagaimana penerapan. eh, jadi sekarang kita membahas Cek. tentang anak dulu ya Pak, agar anak itu Oke, lebih antusias untuk belajar. cek. Oke, Halo jadi Pak, Pak anak-anak di Eko. kelas Ibu, iya. Nah, halo, 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 kedengeran? Iya Pak, iya Pak, dengar, dengar. Oke, cek, cek, tes, tes. Ya, jadi anak-anak di kelas Ibu Desi itu agak susah untuk apa ya? Agak susah ini ya Bu ya beradaptasi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya. Nah, Iya benar jadi Pak Eko, benar. pengennya Ibu tuh seperti apa anak-anak di kelas Ibu?
Saya tuh punya ada 3 hal sebenarnya Pak ya. Yang pertama itu saya menginginkan Mhm. anak itu bisa memahami materi apa yang saya sampaikan, dan yang kedua Mhm. partisipasi anak dalam murid dalam mengikuti pembelajaran berdifferensiasi. Misalnya dalam pengelompokan Mhm. gaya belajarnya, anak-anak itu harus mengerti, Mhm. oh saya di audio ini nanti seperti ini loh gambarannya gitu Pak Eko ya. Nah, Oke, tapi ada kala heeh. ada satu anak itu yang memang bete mau dua-duanya, ke visualnya Oh mau, ke gitu. audionya mau. Nah, jadi dari segi sini saya harus memahami dulu Pak Eko, memahami materi pembelajaran dan partisipasi anak untuk mengikuti pembelajaran berdifferensiasi ini. Mhm. Oke, jadi Bu Dasi pengennya anak itu bisa beradaptasi ya Bu ya tadi terkait dengan Iya bisa benar Pak. memahami dirinya mana yang audio, Iya. mana yang visual gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, suara saya kedengaran Bu? Bisa Pak, Kedengaran ya? bisa. Ya. Ya oke. Nih, nah menurut Bu Desi itu apa sih yang menyebabkan anak-anak itu sulit Bu beradaptasi di pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan di kelasnya Ibu. Menurut Ibu apa saja kesulitan anak itu dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kira-kira menurut Bu Desi apa ya? Ketika saya memberikan pelajaran berdifferensiasi ini Pak Eko, Mm-mm. ternyata anak itu ada belum mengerti dengan keadaan visual dengan auditorinya Pak Eko. Visual itu nanti akan menerima Mm-mm. LKPD-nya yang berbentuk bisa gambar gitu kan Pak Eko ya. Nah, terus yang Mm-mm. auditory nanti itu nanti bisa berbentuk saya kasihkan ulasan video tayangan, terus saya kasih juga lembar observasinya. Mm-mm. Nah, dan ternyata anak itu tidak mengerti Mm-mm. yang ditontonnya itu dengan yang Mm-mm. observasinya yang saya kasih itu Pak Eko. Padahal sebelumnya sudah saya jelaskan Mm-mm. bahwasannya gaya belajar video visual sama auditory ini agak sedikit berbeda. Mm-mm. Nah, yang kinestik, ternyata di kinestik ini anak-anak di kelas 9 itu enggak ada. Nah, saya kan tahu juga kinestik itu seperti apa. Sebenarnya Mm-mm. daripada visual auditory, bagusnya kinestik kan. Dia Mm-mm. langsung bisa bercerita tentang keadaan di sekitarnya, apa yang ada terkait pada saat itu gitu Pak Eko ya. Nah, jadi anak itu tidak memahami tentang apa yang kita apa ya kasihkan LKPD dengan visual yang mereka lihat gitu. Mereka masih kebingungan bahwasanya ini gambar ini dicocokkan dengan LKPD dikasih Bu Desi ini apa ya, seperti apa ya. Padahal sudah di Mm-mm. LKPD itu sudah dijelaskan dari gambar yang dilihat. Tolong jelaskan apa saja kaitannya gambar satu dengan Mm-mm. gambar dua gitu Pak Eko. Jadi anak-anak masih kebingungan di sana. Hmm. Jadi anak-anak itu kebingungan apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut ya Bu ya. Alurnya perintah Ya, LKPD itu apa benar. saja dan anak-anak itu masih bingung di situnya. Oke. Iya benar Pak Eko. Menurut Ibu Desi, gimana ya upayanya supaya anak-anak itu memahami Bu, memahami apa maksud dari LKPD tersebut agar kebingungan itu bisa terminimalisir lah mungkin. Bisa anak-anak bisa agak lebih mengerti kayak gitu. Kira-kira menurut Bu Desi apa ya upaya yang bisa dilakukan kayak gitu? Seperti apa contohnya Bu? Berarti Pak Eko, saya bisa menemukan solusinya, berarti saya harus membuat satu pengamatan dulu Pak Eko. Hmm. Pengamatan dan pembagian kuesioner dulu, bahwasannya anak-anak ini Hmm. yang mana sih yang benar-benar yang mau visual, yang mana yang benar-benar tahu Hmm. dengan auditorinya gitu Pak Eko. Nah, jadi solusi yang saya Hmm. dapati setelah berbincang-bincang gini, ternyata memang Hmm. harus kita pertama sekali observasi, pengamatan, dan pembagian kuesioner ya Pak Eko. Hmm. Walaupun tadinya sebelum Hmm. pembagian
kelompok itu ya sudah saya lakukan seperti itu, tapi mendalami lagi Pak Eko. Sekarang kan anak-anak ini kadang-kadang ikut-ikut temannya, oh visual, ikut visual, oh ini ikut ini. Jadi maksudnya sekarang saya akan mendalami lagi pemberian penguatan lagi tentang apa namanya kuesioner dan observasi anak untuk menentukan gaya belajarnya. Itu yang pertama Pak Eko ya. Dan kedua berarti saya harus lebih apa ya, mempercantik lagi LKPD-nya Pak Eko supaya anak-anak lebih tertarik gitu ya ketika melihat gambar dengan LKPD kan membete soal-soal aja gitu Pak Eko ya, tanpa ada gambar sedikit pun. Nah mungkin saya akan tambah-tambah lagi sedikit gambar-gambar, mungkin wajah-wajah anak di sana, mungkin ya Pak Eko ya, atau nama-nama anak di sana, mungkin anak akan bisa lebih bersemangat lagi. Oh ternyata ini ya pembelajarannya seperti prestasi ini berarti gayanya terserah sama kita maunya gimana gitu Pak Eko ya. Ternyata saya sudah sedikit mendapat pencerahan Pak Eko dari kita berdiskusi ini. Ya terima kasih Pak Eko, lanjut Pak Eko. Baik Bu, oke. Tadi udah ada 2 solusi yang ditawarkan ya Bu ya. Yang pertama tadi mungkin asesmen di awal ya Bu ya, asesmen diagnostiknya kayak gitu ya. Kemudian Bu tadi akan melakukan asesmen diagnostiknya, kemudian yang kedua akan memperindah atau cantik lagi LKPD, jadi anak lebih tertarik kayak gitu. Nah, kira-kira Bu rencananya nih kapan nanti mau dilaksanakan untuk asesmen diagnostiknya dan pembuatan LKPD-nya Bu? Kalau diagnostik kan berarti kita ya gimana Pak Eko? Ya, jadi untuk melaksanakan pembelajaran tadi kayak gitu. Jadi diagnostiknya mau kapan? Setelah itu membuat LKPD-nya lebih menarik lagi dan melaksanakan pembelajarannya. Kira-kira Bu Desi mau melaksanakan ketiga hal tersebut kapan Bu? Oke. Kalau untuk diagnostiknya itu, asesmen diagnostik itu Pak mungkin di awal semester ya Pak, biar lebih apa ya, mengetahui lebih spesifik lagi dengan berkolaborasi dengan wali kelasnya gitu kan Pak ya. Jadi saya tidak anak tidak salah memilih lagi, tetapi sesuai dengan auditorinya atau kinestetiknya gitu Pak ya. Terus kalau yang LKPD-nya nanti ya saya mempersiapkannya juga untuk di semester depan Pak Eko ya, semester 2, karena kan ini sudah waktunya sudah mepet sekali untuk melaksanakan pas dan sematik. Jadi mungkin di semester awal Pak Eko saya akan menerapkannya, saya akan memperbaiki apa yang telah menjadi permasalahan di hati saya selama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Eko. Oke, baik Bu. Oke, di awal ya Bu ya, ini karena mau semesteran jadi tidak ada pembelajaran lagi ya Bu ya, sudah ulangan juga ya Bu ya. Jadi mungkin sangat menarik sekali nih Bu. Jadi nanti di awal nanti saya juga nggak sabar nih gimana Bu Desi menerapkannya, dan di kelasnya ini nanti jadinya gimana, apakah anak lebih menyukai pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Desi nanti ke depannya. Oke, terima kasih Bu Desi. Hari ini kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pembelajaran ini sebenarnya memudahkan anak sih dalam pembelajarannya, dan tadi juga terkait masalahnya Bu Desi ada sedikit kesulitan terkait dengan anak itu memahami pembelajaran berdiferensiasi. Tapi tadi kita sudah menemukan solusinya. Semoga solusi ini baik ya Bu ya, benar ya Bu ya. Semoga solusi ini bisa jitu kayak gitu. Jadi anak bisa belajar berdiferensiasi, menggunakan pembelajaran diferensiasi itu lebih nyaman lagi ya Bu. Oke Bu Desi, mungkin cukup waktu kita sudah habis. Terima kasih Bu Desi. Nanti ke depannya mau dengar lagi nih ceritanya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Desi lakukan. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak, sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu.